Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga kalian semua tetap sehat dan semangat untuk terus belajar meski dalam kondisi pandemi. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kalian semua untuk terus belajar, dan belajar. Yang pastinya belajar bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar kali ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang didapatkan mudah dipahami dan diaplikasikan bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran kali ini Ibu akan memberikan materi dan sedikit pembelajaran kepada kalian melalui video pembelajaran. Adapun materi yang akan Ibu jelaskan adalah teks laporan percobaan. Apakah kalian pernah melakukan percobaan? Ya, tentu pernah bukan melakukan percobaan? Nah, setelah kalian melakukan percobaan, kalian tentunya akan diminta untuk membuat hasil laporan percobaan. Nah, bagaimana cara membuatnya dan seperti apa laporan percobaan itu? Nah, kita akan belajar bersama. Silahkan kalian perhatikan materi yang akan Ibu tampilkan melalui PowerPoint berikut ini. Pertama, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah mengenal tujuan dan fungsi laporan percobaan. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah membangun pemahaman menyusun laporan percobaan. Nah, sebelum kita lebih jauh memahami bagaimana menyusun laporan percobaan tersebut, terlebih dahulu kalian harus mengetahui pengertian teks laporan percobaan. Nah, apa sih teks laporan percobaan itu? Mari kita identifikasi satu persatu. Yang pertama, percobaan. Percobaan biasa juga disebut dengan eksperimen, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Yang kedua, kata laporan. Ya, laporan itu adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada seseorang yang memberikan tugas kepada kita. Jadi, laporan itu disusun jika ada yang memberi tugas. Yang ketiga adalah kata teks. Teks itu sendiri berupa tulisan, bukan lisan. Nah, bisa disimpulkan anak-anakku sekalian bahwa teks laporan percobaan adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh seorang peneliti yang sifatnya individu atau yang dilakukan secara berkelompok dari hasil kegiatan menguji. Nah, sudah dipahami bukan teks laporan percobaan itu? Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, berupa fakta. Ya, maksudnya laporan percobaan itu haruslah disampaikan secara pasti. Nah, coba kamu
simak kalimat berikut. Kandungan vitamin C pada jeruk nipis sekitar 27 mg. Kata sekitar pada kalimat tersebut adalah sesuatu yang belum pasti adanya. Jadi, masih berupa opini atau pendapat. Berbeda dengan kalimat berikut. Coba perhatikan. 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 27 mg. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kalimat fakta yang menunjukkan angka dan ini dapat dibuktikan. Kemudian ciri yang kedua, yaitu lengkap. Teks laporan percobaan disampaikan secara lengkap. Agar apa? Orang yang dapat memahami laporan kita secara utuh. Ya, jadi ciri teks laporan yang kedua itu harus lengkap. Agar apa? Orang dapat memahami laporan kita secara utuh terhadap apa-apa saja hasil dari laporan yang kita buat. Yang ketiga, objektif. Nah, objektif itu seperti apa? Ya, laporan yang disampaikan secara atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, jadi laporan itu disampaikan secara fakta dan objektif atau tidak boleh direkayasa. Ya. Jadi, untuk memudahkan kalian mengingatkan ciri teks laporan percobaan, satu kata super untuk kalian, yaitu tangkap objek. Tang adalah fakta, kap adalah lengkap, objek adalah objektif. Nah, selanjutnya kita akan memahami apa tujuan laporan percobaan itu. Tujuan laporan percobaan itu adalah memberikan informasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya, fungsi laporan percobaan. Nah, ada 5 fungsi laporan percobaan, anak-anakku. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Ya, contohnya nih, kalian mau mengetahui kandungan mana yang lebih tinggi pada jeruk, kandungan vitamin C mana yang lebih tinggi pada jeruk. Antara jeruk nipis, jeruk mandarin, atau jeruk lemon, mana yang lebih tinggi kandungan vitamin C-nya? Nah, salah satu caranya, kalian tinggal mencari teks laporan percobaan yang telah dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, fungsi yang kedua sebagai bukti. Nah, tadi kita mengetahui bersama bahwa teks laporan percobaan itu dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Yang ketiga, berfungsi sebagai dokumentasi. Ya, dalam penyusunan atau mengumpulkan teks laporan percobaan itu, kalian tentu membutuhkan sebuah foto atau beberapa foto, atau dalam hal ini beberapa dokumentasi lainnya. Sehingga laporan kalian itu tidak hilang. Maka fungsi dari laporan percobaan itu sebagai
dokumentasi. Nah, fungsi yang keempat adalah pemecahan masalah. Ya, pemecahan masalah. Nah, bagaimana sampai kemudian teks laporan percobaan itu bisa memecahkan masalah? Ya, tentu bisa. Nah, contoh ya, kalian melihat berita atau mendengarkan berita di televisi. Beritanya kalau misalnya bakso itu mengandung formalin atau boraks. Bagi yang suka bakso tentu merasa was-was. Nah, untuk menghilangkan rasa was-was itu, cukup kalian mencari teks laporan percobaan. Ya, untuk menguji ya, apakah boraks atau formalin pada bakso itu, ya. Jadi, kalian cukup mencari teks laporan percobaan ya untuk menguji apakah betul ada boraks atau formalin pada bakso. Ya, atau kalian boleh mengujinya dengan melakukan percobaan atau eksperimen tersebut. Ya. Apakah betul? Ya. Jadi kalian langsung mengujinya, ya, apakah betul bakso yang kalian konsumsi itu, ya, konsumsi sehari-hari mungkin, ya, mengandung boraks atau formalin. Nah, kalau mengandung boraks, nah tentu kalian ya tinggalkan. Nah, namun jika tidak mengandung formalin atau boraks, maka kamu pasti dengan senangnya ya masih mengonsumsinya setiap hari. Nah, bagi yang suka ya, bagi yang suka. Nah, bagaimana? Bisa kan? Teks laporan percobaan itu berfungsi memecahkan masalah. Nah, yang kelima, fungsinya sebagai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Nah, jika ada orang yang memberikan tugas kepada kita, maka ini sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada orang tersebut. Nah, mudah bukan memahaminya? Satu kata super lagi untuk kalian. Untuk memahami fungsi laporan percobaan ini adalah info buku masa tanggung. Ya, info adalah informasi, bu adalah bukti, dokumentasi, ku adalah dokumentasi, masa adalah pemecahan masalah, tanggung adalah pertanggungjawaban. Baik, kita akan lanjutkan materi kita adalah sistematika laporan hasil percobaan. Ya, bagaimana sih sistematika atau langkah-langkah dalam menyusun teks laporan tersebut? Nah, yang pertama ada tujuan. Ya, kalian harus mencantumkan tujuan laporan percobaan itu untuk apa kita buat. Iya. Kemudian yang kedua ada kajian teori sebagai dasar pemikiran kita ya untuk membuat laporan tersebut. Yang ketiga ada alat dan bahan tentunya. Yang keempat ada prosedur. Ini yang paling penting, prosedur atau cara kerja. Ya. Di sini menampilkan langkah-langkah dari awal sampai akhir ya laporan tersebut secara sistematis. Nah, sistematika yang kelima adalah menyampaikan hasil pengamatan. Ya, menyampaikan hasil laporan percobaan. Ini bisa kita lihat berhasil ataukah belum berhasil. Yang keenam adalah bagian pembahasan. Ya,
Langkah selanjutnya adalah pembahasan. Diuraikan secara rinci. Jadi dalam pembahasan ini diuraikan secara rinci atau secara keseluruhan semua proses eksperimen atau percobaan yang kita lakukan. Ya, ini dibahas pada bagian ke-6. Yang ke-7 ya adalah bagian kesimpulan. Nah, pada bagian ini disimpulkan secara singkat hasil percobaan yang telah dilakukan. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk memahaminya? Nah, untuk lebih menguatkan pemahaman kalian tentang teks laporan percobaan berikut. Teks laporan percobaan, silahkan kalian amati contoh teks laporan percobaan berikut. Coba kalian lihat, ya amati contoh teks laporan percobaan. Adapun judulnya adalah laporan praktikum kandungan listrik pada buah. Ya. Kemudian yang pertama ada tujuan, kemudian ada kajian teori, alat dan bahan, ya, semua tercantum dengan lengkap. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian langkah yang keempat ada prosedur kerja. Prosedur kerja. Ya, menampilkan di sini ditampilkan seluruh langkah-langkah yang dilakukan ya dari awal sampai terakhir ya secara sistematis. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, pada bagian selanjutnya ada ada hasil ya, ada hasil pengamatan. Yang keenam pembahasan dan yang terakhir kesimpulan. Nah, inilah salah satu contoh teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya mari kita simak video laporan percobaan sesuai dengan teks tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 9 Cidi akan bereksperimen tentang kandungan listrik pada buah. Alat yang digunakan yaitu multimeter dan logam perantara sebagai pengganti penjepit buaya, sedangkan bahan yang digunakan yaitu 2 buah lemon dan 2 buah apel. Adapun prosedur kerjanya yaitu mengatur saklar pemilih ke skala 2,5 tegangan DC, lalu menghubungkan 2 lemon menggunakan logam perantara, kemudian mengukur tegangan listrik pada buah dengan menggunakan probe. Melakukan prosedur kerja yang sama dengan buah apel. Setelah itu mencatat hasil. Hasil dari percobaan yaitu lemon memiliki tegangan 0,7 ampere, sedangkan apel memiliki tegangan 0,65 ampere. Sekian video dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengenal tujuan dan fungsi laporan percobaan dan sistematika menyusun laporan percobaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan moto 1. Bahasa kita, bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Now when we've taken our first step towards a life of complete freedom, we can see our dream getting closer.